Ini sekarang ya, kasus pemotongan anggaran itu ternyata banyak kali bermunculan dampak-dampak yang tampaknya sejak awal tidak diperhitungkan. Misalnya kalau kemarin soal kemudian terjadi adanya PHK atau perumahan di beberapa karyawan kontrak di TVRI dan RRI yang itu segera bisa diselesaikan. Tapi ada yang jauh lebih serius, yakni soal pendidikan. Ini karena dampak dari penghematan ini kemudian itu biaya-biaya uang kuliah kemungkinan juga harus dikalkulasi harus naik dan sebagainya. Sementara ini kan padahal ekonomi rakyat juga makin memburuk. Jadi dampaknya ini bisa banyak sekali mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan kuliahnya kalau kemudian terjadi kenaikan uang kuliahnya ya, iuran uang kuliahnya. Ya, pada mulanya isunya adalah penghematan anggaran. Konsekuensinya adalah pemotongan anggaran. Tetapi semua isu yang menyangkut penghematan itu tidak cukup sekedar di dalam upaya menghemat untuk menghemat itu sendiri. Kan kebijakan publik punya impact. Penghematan bisa menghasilkan kemuliaan, juga bisa menyebabkan keterpurukan. Kalau kemuliaan itu dianggap sebagai hal yang inherent dengan penghematan, maka juga harus dianggap bahwa impact negatif dari penghematan adalah kemelaratan, kan itu konsekuensinya. Nah, konsekuensi kemelaratan atau kekacauan orientasi pada kemakmuran itu yang sekarang lagi dipersoalkan oleh banyak pihak, oleh para ekonom, oleh LSM. Jadi intinya penghematan yang pada akhirnya menyebabkan kemunduran di dalam kehidupan itu bukan penghematan, terutama kemunduran di sektor-sektor yang memang memerlukan bukan penghematan justru, tapi pemborosan dalam arti beri banyak uang pada sektor-sektor itu. Misalnya pendidikan yang secara mandatori dipastikan untuk menghasilkan tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kan nggak boleh dipotong anggarannya itu dalam alasan apapun, karena itu yang jadi fondasi dari kenegaraan kita, yaitu menghasilkan manusia Indonesia yang berpikir dan manusia Indonesia yang tidak melarat. Itu intinya tuh. Demikian juga turunannya tuh, kalau misalnya wilayah hak asasi manusia, perlindungan korban dipangkas anggarannya, itu menyebabkan bila ekonomi memburuk dan memang sedang memburuk, maka wilayah perlindungan HAM itu dalam bentuk social safety net, dalam bentuk perlindungan saksi kalau ada satu kejahatan hak asasi manusia, kalau itu juga ikut dipotong, maka konsekuensinya melanggar konstitusi, sebetulnya melanggar nilai konstitusi, yaitu tidak melindungi segenap tumpah darah Indonesia kan. Kan anggaran HAM itu dimaksudkan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia tuh dari keadaan kepapaan ekonomi, dari keadaan ketertinggalan di dalam akses untuk memperoleh keadilan. Jadi kalau wilayah-wilayah keadilan, perlindungan HAM, pendidikan itu ikut dipangkas, itu artinya negara tidak paham bahwa tujuan bernegara kita adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari kemiskinan dan penindasan, karena itu HAM perlu, dan mencerdaskan bangsa, karena itu anggaran pendidikan dipatok 20% tuh, mandatori sifatnya tuh. Itu dasarnya kenapa sekarang ribut soal konsekuensi negatif dari penghematan yang dibuat oleh pemerintah Pak Prabowo.